Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai bangsa Proto-Melayu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai hal, seperti misalnya manusia dalam fase di dalam kehidupannya, seperti misalnya manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau food gathering. Kemudian yang kedua adalah manusia pada masa bercocok tanam, yakni dikatakan bahwa cultivating. Dan yang ketiga adalah manusia pada masa perundagian, yaitu adalah pada masa untuk mengenal logam. Kemudian setelah itu kita sudah belajar juga mengenai berbagai kebudayaan pendukung di dalam manusia purba itu sendiri, seperti kebudayaan Bason, Hwabing, kemudian akhirnya ada kebudayaan Dongson, dan juga kebudayaan Sahin. Dan akhirnya kita sudah belajar mengenai tentang suku bangsa, yaitu adalah suku bangsa Melanesia sebagai pembentuk dari nenek moyang di Indonesia. Dan kemudian kita akan sampai kepada yang kedua, yaitu adalah bangsa Proto-Melayu. Seperti apakah bangsa Proto-Melayu tersebut dalam lesson ke-9 kita hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Bangsa Proto-Melayu diambil dari kata proto, yakni adalah tua, dan Malaya yang berarti adalah Melayu. Proto-Melayu adalah bangsa Melayu tua. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu dia berasal dari daerah Yunan yang proses persebarannya sampai di daerah Asia Selatan seperti Mizoram dan juga di Asia Tenggara seperti di Indochina. Mengapa terjadi yang namanya satu persebaran? Karena adanya peperangan antar suku, yakni di sekitar Yunan dan juga di sekitar Indochina, terjadi yang namanya peperangan suku atau mungkin konflik yang ada di dalamnya, hingga akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang untuk menjadi lebih aman pada sukunya atau mungkin dalam kelompoknya. Yang kedua adalah desakan suku dari suku lain yang menyebabkan mereka akhirnya dari bangsa pendatang hingga akhirnya mencari daerah-daerah yang lebih baru. Dan yang ketiga adalah bencana alam di Sungai Yangtze di sekitar Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, yang sungai ini berada di sekitar kawasan di Laut Cina Selatan. Yang kita tahu bahwa di Laut Cina Selatan ada satu pulau yang disebut dengan Pulau Taiwan. Seperti inilah mengapa di dalam bangsa Proto-Melayu terjadi antaranya karena adanya desakan suku dan juga karena adanya bencana alam di sekitar sungai di daerah Tiongkok. Dan bagaimanakah jalur kedatangan bangsa Proto-Melayu? Yang pertama adalah dimulai dari daerah Yunan yang sudah kita bahas, yakni dari daerah Yunan menuju kawasan Indochina dan juga Indonesia. Dan dari Indochina seperti misalnya di Vietnam, kemudian Myanmar, kemudian di Laos, dan juga di sekitar daerah Asia Tenggara lainnya, hingga akhirnya terjadi namanya persebaran dan desakan suku terjadi di sekitar. Dan akhirnya setelah dari kawasan Indochina tersebut, maka mereka tersebar di daerah Sulawesi dan juga di Papua. Dan akhirnya mereka membawa kebudayaan yang khas dari daerah Indochina itu disebut dengan kapak lonjong. Dan yang kedua adalah jalur kedatangan bangsa Proto-Melayu juga ada di sekitar Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Yakni adalah bahwa mereka itu ada dua hipotesis, yakni dari Yunan kemudian langsung ke Kalimantan dan Sumatera dan Bali. Tetapi ada juga hipotesis lain yang mengatakan bahwa dari sekitar Indochina kemudian akhirnya sampai di Sulawesi dan Papua dan akhirnya mereka menyebar ke pulau-pulau lain karena mungkin akan desakan suku. Maka dengan demikian mereka menyebar dari Kalimantan, Sumatera, dan Bali dan mereka membawa kebudayaan yang disebut dengan kapak persegi. Kalau dari Sulawesi dan Papua kapak lonjong, maka dari Kalimantan, Sumatera, dan Bali ini disebut dengan kapak. Dan kemudian mereka akhirnya membawa yang namanya. Dan dari kapak persegi itu dimulai dari Yunan dan juga ada membentuk kapal lonjong dan setelah dari kebudayaan-kebudayaan dari Yunan, kemudian Kalimantan, Sumatera, dan Bali, tetapi ada satu teori lain atau juga hipotesis lain dari Bapak Antropologi Indonesia yang bernama Kuncharaningrat. Ia mengatakan bahwa kebudayaan bangsa Proto-Melayu itu ternyata tidak dari yang namanya di sekitar Indochina dan juga dari Cina dulu, tetapi juga berasal dari bangsa Proto-Melayu dari Kepulauan Ryukyu Jepang. Kemudian dari Kepulauan Ryukyu Jepang atas desakan suku, peperangan antar suku, hingga akhirnya mereka terjadi yang namanya perpindahan di sekitar Taiwan, Filipina, dan kemudian sampai ke Sangihe Talau di sekitar Sulawesi Utara, hingga akhirnya mereka tersebar di daerah Sulawesi Selatan. Intinya adalah dari Yunan, kita mendapatkan dari bahan kawasan Indonesia di sekitar Sulawesi dan Papua. Kemudian akhirnya yang kedua jalur kedatangan Proto-Melayu dimulai dari Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Dan yang ketiga adalah intinya yaitu dimulai dari di Kepulauan Sangihe dan Talau dari Sulawesi Utara hingga menuju Sulawesi Selatan. Dan bagaimanakah ciri-ciri dari fisik dari Proto-Melayu itu sendiri? Yaitu adalah kulit sawah matang, badan tinggi ramping, dan mulut hidung sedang. Seperti apakah ciri-ciri itu sendiri? Yakni pada masa ini tidak tampak karena sudah ada percampuran dari bangsa lain seperti misalnya dari Deuterom Melayu yang akan kita bahas mengenai Melayu Muda,
atau juga dari bangsa Melanesia hingga dari kebudayaan-kebudayaan atau mungkin ras-ras lain, mungkin bisa saja dari Eropa, dari Tamil dan juga dari yang lain sebagainya. Faktanya dikatakan bahwa bangsa Proto Melayu itu katanya setingkat lebih tinggi dari Homo sapien di Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan Proto Melayu ini setelah yang dinamakan dengan namanya Homo sapien, maka Proto Melayu menjadi salah satu siklus ke depan di dalam setingkat lebih maju dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Hingga dengan demikian, setelah ada namanya proses ini, Proto Melayu menjadi salah satu kebudayaan yang tertua di Indonesia setelah dari kebudayaan Melanesia atau mungkin bangsa Melanesia. Dan daerah persebarannya sudah ada di dalam kotak-kotak ini dan intinya adalah berasal dari daerah-daerah Sumatera dan juga di daerah Sulawesi juga ada dan juga bagaimana tentang perkembangan-perkembangan yang ada di dalamnya. Ini semua bercampur dari bangsa dari Proto Melayu yang akhirnya ada yang tersebar dari Yunan, kemudian akhirnya ada yang tersebar dari Jawa dan Kalimantan dan juga Indochina dan hingga akhirnya sampai ke Kepulauan Ryukyu di Jepang. Suku-suku ini adalah salah satu sampel yang ada di dalamnya dan juga suku yang lainnya jika teman-teman mau menambahkannya sebagai salah satu sampel dari suku dalam Proto Melayu. Seperti apakah dari bangsa Deutero Melayu itu sendiri? Mari kita saksikan bersama-sama. Bangsa Deutero Melayu diambil kata Deutero, yakni adalah dari kata muda dan juga Melayunya sebagai Malayannya. Jadi adalah bangsa Melayu muda sebagai bagian dari suku Melayu. Bangsa Deutero Melayu datang ke Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi dengan percampuran antara bangsa Proto Melayu dan juga bangsa Arya dari India. Dikatakan seperti itu bahwa adanya percampuran dari Melayu tua dan akhirnya adalah bangsa Arya hingga akhirnya menciptakan salah satu bangsa yang disebut dengan bangsa Deutero Melayu. Bangsa ini sudah mengenal kebudayaan logam pada masa itu. Kalau pada dulunya kita mengenal bahwa mereka sudah menggunakan pengantarnya adalah batu dan juga dari kebudayaan pada masa Mesolitikum, maka pada masa Deutero Melayu mereka sudah mengenal yang namanya kebudayaan logam. Dan daerah persebaran dari Deutero Melayu itu sendiri awalnya dari datang ke Yunan dan akhirnya mereka akhirnya Proto Melayu tersingkir dari pedalaman karena adanya bentrok antara Deutero Melayu dan Proto Melayu dan hasilnya dimenangkan oleh selalu kebudayaan yang lebih modern hingga akhirnya Deutero Melayu berhasil mendapatkan atau menguasai satu wilayah. Dan yang kedua adalah setelah menguasai daerah lain, Deutero Melayu akhirnya menguasai wilayah Nusantara dan menjadi suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena bangsa-bangsa yang sudah lebih kuno atau mungkin lebih tua kebudayaannya hingga akhirnya mereka tersingkir ke daerah-daerah yang lebih aman dari bangsa Deutero Melayu. Dengan demikian terjadi yang namanya penguasaan dan hingga akhirnya mereka beranak cucu dan menjadi bangsa yang terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dari bangsa itu, bangsa Deutero Melayu merupakan pembawa kebudayaan megalitikum dan pada masa Proto Melayu mereka identik dengan kebudayaan neolitikum dan ini menjadi megalitikum atau kebudayaan yang besar. Dan mereka menjadi berbagai suku dan menjadi pengantar dan atau mungkin menjadi nenek moyang di berbagai suku-suku di Indonesia seperti di Melayu kuno, Aceh, Jawa, Bali dan Bugis. Seperti inilah bagaimana persebaran dari bangsa Deutero Melayu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ciri-ciri dari kehidupan Deutero Melayu itu sendiri, yaitu mereka itu identik dengan yang namanya penggunaan logam. Mereka dapat menggunakan perunggu dan besi beserta kebudayaan dongson seperti misalnya nekara, kapak corong dan bejana perunggu. Yang sudah saya katakan bahwa nekara memiliki tujuannya sebagai upacara terhadap pemanggilan hujan. Kapak corong yaitu adalah sebagai perkakas dan juga sebagai alat upacara dan juga bejana perunggu sebagai simbol spiritualitas yang salah satunya. Dan yang kedua adalah mereka sudah mengenal yang namanya salah satu identitas kebahasaan sendiri, yakni dengan bahasa Austronesia. Karena kondisi geografis sekitar berbeda, terjadilah perbedaan bahasa. Namun ini menjadi salah satu bahasa yang masih serumpun pada masa itu. Dan kita bisa mengenal bahwa dari bahasa-bahasa suku terjadi yang namanya persamaan-persamaan atau mungkin makna yang ada di dalamnya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti itulah bagaimana kebudayaan dari Deutero Melayu itu saling terikat karena mereka menjadi bahasa Austronesia yang saling menjalin dari satu suku ke suku yang lain.
Dan di dalam contoh-contoh Deuteronomi Melayu itu sendiri, kita sudah mengenal bahwa sudah berbagai hal yang sudah kita pelajari, dan ini menjadi salah satu sampel yang ada di Deuteronomi Melayu. Dengan demikian, suku-suku yang dimaksud ini menjadi bagian dan akhirnya membentuk satu kesatuan, dan mungkin terjadi persamaan dan juga bagaimana terjadinya ikatan bahasa sebagai bahasa Austronesia yang ada di dalamnya. Dan dari kesimpulan ini bahwa Deuteronomi Melayu identik dengan kebudayaan megalitikum dan juga persebaran antara kemenangan mereka mengalahkan dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Proto Melayu. Seperti itulah yang terjadi pada masa kebudayaan Deuteronomi Melayu itu sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton, dan ini menjadi salah satu lesson kita. Mohon maaf jika ada perkataan yang saya salah selama ini, dan minta untuk kritik sarannya, dan selamat menyaksikan untuk kursus selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat belajar.